Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu problematika yang muncul di dunia sains, yakni soal dikotomi ilmu. Yang dimaksud dengan dikotomi ilmu adalah pembagian atau pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, atau yang sering disebut ulumuddin dan ulumud dunia. Ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah atau asal-usul munculnya dikotomi ilmu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas apa dampak yang ditimbulkan oleh adanya dikotomi ilmu ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi atau mencari jalan keluar dari adanya pendikotomian ilmu ini. Yang pertama, kita lihat dari sisi sejarah lahirnya dikotomi ilmu. Ini bisa kita jelaskan dalam konteks Islam dan juga nanti kita akan lihat dalam konteks Barat. Dalam konteks Islam, saya mengutip dari beberapa sejarawan, antara lain Profesor Abdul Rahim Yunus, mengemukakan bahwa pada masa khilafah Bani Abbas atau pada masa pemerintahan Daulah atau dinasti Abbasiyah, yang itu memerintah di rentang waktu tahun 750 Masehi sampai tahun 1250-an Masehi. Ketika itu umat Islam bertemu dengan ilmu kadimah, yaitu ilmu-ilmu yang sudah berkembang di masa lampau, terutama di masa Yunani dan Romawi. Ilmu-ilmu itu dijumpai oleh umat Islam di daerah-daerah yang sudah ditaklukkan, yang kebetulan daerah itu dipengaruhi oleh peradaban Yunani dan Romawi. Ilmu ini karena tidak berkaitan langsung dengan Al-Quran, maka dia dikategorikan sebagai ulumud dunia atau ilmu duniawi. Yang masuk dalam kategori ini ya semacam ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Sementara itu, ilmu yang berkaitan atau yang digali dari sumber Al-Quran dan hadis, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, kalam, tasawuf, dan juga bahasa Arab, itulah yang disebut dengan ulumuddin atau ilmu-ilmu agama. Dari sini sudah tampak adanya pembagian antara ulumuddin dan ulumud dunia. Sudah ada pengelompokan, sudah ada pengklasifikasian. Nah, pada perkembangan berikutnya digambarkan oleh Profesor Asumardi Azra, ada semacam dia menyebutnya dengan kecelakaan sejarah. Kenapa? Karena pada masa itu ilmu-ilmu umum yang berbasis pada rasio, pada penalaran akal, dan juga berbasis pada penelitian empirik, itu mendapat serangan dari para agamawan, terutama dari para fuqaha, fuqaha atau ahli fikih, ahli hukum Islam. Dicontohkan misalnya ketika itu madrasah at-tib, jadi sekolah kedokteran, itu tidak dapat mengembangkan ilmu kedokteran dengan bebas karena sering digugat oleh para fuqaha. Misalnya ketika organ mayat atau di jenazah gitu
yang ingin dibedah untuk diselidiki itu oleh para fuqaha dilarang. Kenapa? Karena aturan fikih menyebutkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kalau ada yang meninggal, maka kita wajib untuk memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, dan menguburkan. Nah, ini oleh para dokter, para peneliti justru ingin dibedah, gitu ya, dan dikeluarkan isi dari mayat itu, dari badannya itu sebagai bagian dari risetnya. Nah, itu yang ditentang oleh para fuqaha. Nah, karena penentangan itu, akhirnya orang-orang yang belajar pada ilmu kedokteran terbatas, tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan riset. Nah, pada perkembangan berikutnya muncul sosok penting dalam sejarah Islam, terutama dalam sejarah pemikiran Islam, Imam Al-Ghazali. Ini sering dikaitkan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tersebar luasnya pendikotomian ilmu dalam Islam. Walaupun sebetulnya ini debatable, bisa diperdebatkan. Ada yang menganggap bahwa orang hanya salah kaprah terhadap pembagian ilmu yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Dia tidak bermaksud untuk mendikotomi, memisahkan, tapi dia hanya bermaksud untuk mengelompokkan dan membuat kategorisasi dari sekian banyak ilmu-ilmu yang sudah berkembang ketika itu. Nah, tapi terlepas dari itu, Al-Ghazali memang memperkenalkan adanya kategori ilmu yang bersifat fardu ain dan ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Kalau dalam hukum Islam, fardu ain itu yang paling pokok, katakanlah primer, sementara fardu kifayah itu sifatnya sekunder. Nah, ini membawa sebuah konsekuensi, sebuah akibat adanya pandangan kaum muslimin yang jauh lebih mementingkan ilmu-ilmu agama dipelajari ketimbang ilmu-ilmu umum. Jadi mulai konsentrasi dan fokus umat Islam itu hanya kepada ulumuddin. Karena itulah yang dianggap sebagai paling utama, paling pokok, bahkan muncul anggapan itulah jalan untuk bisa masuk surga dengan belajar ulumuddin. Sementara belajar ulumud dunia, ilmu-ilmu keduniaan, itu dianggap tidak terlalu penting. Tidak dianggap itu sebagai sebuah sarana yang bisa mengantarnya dia untuk masuk ke surga. Ini anggapan yang muncul di kalangan kaum muslimin. Dan itu kemudian akibatnya lebih jauh, muncul dualisme dalam pendidikan, ada pendidikan agama, kemudian ada lembaga pendidikan umum. Dan itu berlangsung sampai sekarang, meskipun di masa sekarang lembaga-lembaga pendidikan agama itu juga sudah mengajarkan pengetahuan umum, atau sebaliknya di lembaga pendidikan umum juga sudah punya program-program keagamaan. Nah, tapi ini kalau kita mau lacak dalam sejarah bahwa adanya pembedaan seperti itu muncul pada masa dinasti Abbasiyah, dan ada Imam Al-Ghazali memperkenalkan istilah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah belajar ilmu-ilmu agama, kemudian fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu umum, semacam ekonomi, kedokteran, dan sebagainya. Adanya pembagian antara ilmu agama dengan ilmu umum itu dikritik oleh Fazlur Rahman karena itu dianggap sebagai
penyebab dari terjadinya kemerosotan ilmu dan kemunduran filsafat di dunia Islam. Mengapa bisa seperti itu? Itu tadi, dari adanya pembagian bahwa ulumuddin itu lebih utama, fardu ain, menyebabkan fokus perhatian umat Islam itu lebih banyak kepada belajar ilmu-ilmu agama. Sementara belajar sains, belajar natural science atau social science itu dianggap tidak terlalu penting. Itulah mungkin eh, ini bisa kita pahami mengapa di masa sekarang ini dunia Islam atau negara-negara Muslim itu terbelakang dalam penguasaan sains dibanding dengan bangsa-bangsa lain terutama di dunia Barat. Boleh jadi karena itu tadi menganggap belajar sains itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah belajar agama. Karena itu Fazlur Rahman mengeritik adanya pengkategorian ilmu yang fardu ain dan ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Saya kira ini sekelumit ya sejarah tentang lahirnya atau munculnya dikotomi ilmu dalam Islam. Kita bisa simpulkan bahwa akarnya itu bisa kita lacak pada masa dinasti Abbasiyah dan ada banyak ulama-ulama, ada banyak tokoh-tokoh filosof yang membuat kategori ilmu pengetahuan itu. Ada ulumud dunia, ada ulumuddin, termasuk Al-Ghazali memberikan status hukum fardu ain dan fardu kifayah itu tadi. Nah, selanjutnya kita lihat dalam konteks Barat. Jadi sejarah dikotomi ilmu yang terjadi di dunia Barat itu bisa kita lacak pada abad ke-14 dan abad ke-17. Jadi berawal pada masa sebelum abad ke-14, terutama yang disebut dengan abad pertengahan itu, gereja Katolik, ya, kelompok agamawan itu memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan pengetahuan. Dan seringkali mereka, para agamawan itu membatasi juga penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh para saintis, para ilmuwan, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi setelah memasuki era yang disebut dengan Renaissance pada abad ke-14 itu dan seterusnya, Renaissance itu adanya kesadaran kembali di kalangan bangsa Barat itu untuk menghidupkan tradisi filsafat Yunani, tradisi berpikir rasional yang pernah dipopulerkan para filosof-filosof Yunani. Nah, munculnya Renaissance dan revolusi ilmiah di dunia Barat itu membawa perubahan yang signifikan. Pemikir seperti Copernicus, Galileo, termasuk juga Newton, itu menciptakan pondasi untuk metode ilmiah modern, di mana mereka ingin bebas dari pengaruh dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang diajarkan oleh gereja. Jadi sudah mulai sains itu berupaya untuk melepaskan diri dari adanya pengaruh doktrin agama. Dan itu berlanjut terus pada era abad ke-19 ketika Charles Darwin mempopulerkan teori evolusi. Nah, pandangan evolusi Darwin itu dianggap banyak yang tidak sejalan dengan doktrin agama. Maka semakin jelas di situ adanya wilayah berbeda antara wilayah garapan sains dengan wilayah agama. Dan itu menjadi cikal bakal adanya pemisahan antara
agama dan sains karena dianggap tidak bisa ketemu, berbeda berbeda kajian, berbeda metodologi dan juga berbeda asumsi-asumsi dan pendapat-pendapatnya. Jadi saya kira itu yang berkaitan dengan sejarah dikotomi ilmu di dunia barat. Yang kedua, eh, apa dampak dari adanya dikotomi ilmu ini? Apa dampak dari adanya pemisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum? Sebetulnya, kalau hanya sekedar dipisahkan atau dikelompokkan, ini ilmu agama, ini ilmu umum, itu tidak menjadi soal sebenarnya. Yang menjadi problem adalah ketika hanya ilmu-ilmu agama dianggap sebagai ilmu yang bisa mendatangkan pahala kebaikan bagi keyakinan seorang muslim. Hanya ilmu-ilmu agama yang dianggap bisa menjadi jalan menuju surga. Sementara ilmu-ilmu umum itu tidak terlalu dianggap sebagai uh, lahan untuk beramal soleh. Uh, Boleh jadi itu yang menyebabkan sehingga perhatian kaum muslimin terhadap sains, ilmu-ilmu umum itu tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan perhatian mereka terhadap ilmu-ilmu agama. Dan ini ada data bisa kita lihat tentang peraih hadiah Nobel, penghargaan kepada para ilmuwan dunia, siapa-siapa saja yang pernah meraih hadiah Nobel itu. Kita bisa melihat prosentasenya bahwa dari kalangan kaum muslimin hanya 4 orang ilmuwan yang berhasil mendapatkan Nobel. Sementara dari agama Kristen itu sampai 65%, dari Yahudi 21%, bahkan dari kalangan ateis, agnostik itu sampai 10,5%. Jauh lebih tinggi dari apa yang diraih oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Ini saya kira bisa kita kaitkan ke situ sebagai sebuah dampak dari adanya pendikotomian ilmu di dalam Islam. Sehingga perhatian umat Islam tidak terlalu tertuju kepada pengembangan sains ketimbang misalnya belajar ilmu-ilmu agama, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih dan seterusnya. Kemudian dampak lain dari dikotomi ilmu ini, salah satu diantaranya adalah menyebabkan kita tidak bisa memahami satu persoalan secara utuh. Kenapa? Karena untuk melihat persoalan secara holistik itu dibutuhkan keterlibatan lintas disiplin ilmu. Perlu ada integrasi. Nah, kalau ilmu itu dipisahkan dan berdiri sendiri, tidak saling berkomunikasi, tidak saling berinteraksi, itu menyebabkan kita atau manusia mengalami kesulitan untuk menyelesaikan satu persoalan secara holistik, secara menyeluruh. Karena membutuhkan pendekatan lintas disipliner, harus melibatkan banyak disiplin ilmu. Karena itu yang diperlukan sebetulnya adalah bagaimana disiplin-disiplin ilmu yang ada itu bisa kita hubungkan, bisa kita kaitkan, bisa kita integrasikan dengan satu sama dengan yang lainnya. Saya kira ini soal dampak ya, dampak yang ditimbulkan oleh dikotomi ilmu ini. Lalu kemudian apa upaya yang harus kita lakukan supaya pendikotomian ilmu ini tidak semakin menyebabkan kita apa namanya
ada istilah sekularisasi, tersekulerkan. Kita memisahkan ilmu agama seolah-olah tidak ada kaitannya dengan sains, atau sedemikian juga sains tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi yang harus kita lakukan bahwa orang belajar agama itu juga perlu belajar sains. Atau orang yang belajar sains juga harus belajar agama. Jadi mencoba untuk mengintegrasikan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan sains itu. Makanya dua-duanya harus dipelajari. Demikian juga pada lembaga pendidikan harus mengintegrasikan, harus memadukan dalam kurikulumnya ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum itu. Sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan parsialitas, pemisahan, pembedaan, dan seolah-olah antara ilmu agama dengan ilmu umum itu tidak bisa dipertemukan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, dibutuhkan dialog dan kerjasama antara agamawan dan saintis. Para agamawan dan para saintis itu perlu membuka ruang dialog untuk mencari titik temu antara agama dengan sains itu. Nah, saya kira ini yang menjadi bahan untuk para mahasiswa sekalian untuk untuk pahami, lalu kemudian nanti bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi di pertemuan secara offline. Saya kira ini yang saya sampaikan, kaitannya antara dikotomi ilmu. Apa yang dimaksud dengan dikotomi ilmu, bagaimana sejarahnya, kemudian apa akibat yang dimunculkan atau dampak yang dimunculkan dari dikotomi ilmu itu, lalu apa upaya untuk mengatasi dikotomi ilmu. Kuliah selanjutnya akan lebih fokus pada sub bahasan yang ketiga ini, tentang apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.